Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petani organik Indonesia dan salam pramuka. Baik sahabat sekalian, hari ini kita akan mereview langsung di rumah produksi ya, Barokah Organik yang ada di gudang kami ya, yang ada di rumah produksi. Di belakang kita ini sudah tersedia beberapa kompos yang sudah siap pengaplikasian ya, sudah siap untuk diaplikasikan. Kemudian ada yang masih baru diaplikasikan ya, kita akan mereview setelah ini seperti apa teksturnya. Kemarin ada yang tanya ya, kalau usia 1 minggu atau 1 pekan itu seperti apa, kalau 2 pekan seperti apa. Dan alhamdulillah di rumah produksi kami hari ini tersedia yang sudah siap diaplikasikan, kemudian yang masih baru atau belum layak lah ya untuk ditaburkan atau diaplikasikan ke tanaman kita. Baik ya sahabat sekalian, seperti ini. Nah, ini ada di rumah Barokah Organik yang ada di kebun kita. Nah, ini adalah kompos yang sudah siap untuk diaplikasikan ya sahabat sekalian. Ya, kompos yang ada di kami ini ya, ini terdiri dari kotoran hewan, kokopit, serabut ya. Kokopit itu yang belum tahu, serabut kelapa yang dihaluskan ya. Serabut kelapa yang dihaluskan, kita menyebutnya kokopit. Kemudian ada arang sekam, ada E4 tetes, kemudian kita campuri dengan susu, ada Yakult, ada air kelapa dan sebagainya. Banyak sekali komponen atau komposisi yang ada pada kompos kami. Ini usianya sudah sekitar 5 pekan ya, 5 pekan atau 40-an hari lah, kurang lebih 40 hari. Nah, sedangkan ini ya sahabat sekalian, kalau yang ada di depan kita ini usia masih sekitar 3 pekan. Sebenarnya sudah layak, cuma kalau menurut saya pribadi kurang maksimal hasilnya. Oke, ini yang sekitar 3 pekan. Yang ini masih 2 pekan. Ya, banyak masyarakat yang sudah dalam proses fermentasi itu 2 pekan bisa dipakai. Ya bisa, sebenarnya bisa saja ya sahabat sekalian, diaplikasikan bisa. Cuma semakin lama semakin baik, karena kompos ini mengandung banyak bakteri yang berkembang biak semakin banyak, semakin hari semakin banyak, yang sangat berfungsi ya, sangat baiklah untuk pertumbuhan dari tanaman kita, baik tanaman buah, sayuran dan sebagainya. Ini usia sekitar 2 pekan ya, 2 pekan. Nah, kalau yang ini yang ada di depan kita ini masih 1 minggu, belum layak, masih banyak gumpalan-gumpalan. Nah, seperti ini masih nampak kotoran-kotorannya. Ini kalau di ini mulai ada semut ya, ini kemudian ada banyak hewan-hewan penghancur lainnya. Nah, ini ya. Ini masih ada seperti belatung, ada. Nah, ini tidak apa-apa. Ini karena masih proses dekomposer, proses fermentasi. Nanti lama-lama juga akan hilang ya, seperti belatung itu akan hilang. Nah, ini ya seperti ini. Nah, ini karena masih usia 5 sampai 1 pekanan lah, ini sekitar 5 sampai 7 harian. Ini kalau kita cangkul, ini masih sangat panas sekali lah ini. Nah, ini gas amoniaknya masih ada, masih banyak gas amoniaknya. Nanti dapat 3 hari kita cangkul ya, kita campur lagi, kita cangkul seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang di sini ya, ini baru kemarin ini ya. Kemarin lah, ini teksturnya ya sahabat sekalian seperti ini. Ini masih campuran sekam biasa sama kuhe yang belum kita fermentasi, yang baru saja kita semprot tapi belum kita campur dengan air ya. Teksturnya masih sangat
Ini ya benar tidak begitu panas, cuma ketika nanti mendapat campuran air ya, maka gasnya ini ya mulai bermunculan, kemudian akan keluar, proses dekomposer terjadi. Lah ini ada namanya prengki, ada hewan pengurai ini ya, hewan pengurai. Banyak sahabat yang bingung kalau banyak prengkinya, banyak belatunya. Tidak apa-apa. Proses pengkomposan itu biarkan sebenarnya seperti itu, biarkan hewan-hewan yang ada di sekitar itu. Jangan pakai pembasmi kimia karena jijik dan sebagainya. Jangan, itu adalah hewan pengurai yang membantu proses penghancuran ya, proses penghancuran dari calon kompos kita atau calon pupuk kita. Jadi ini kalau kompos kita ini kita mengatakan adalah kompos yang komplit. Oke ya, sahabat sekalian, ini bahan fermentasi yang ada di kami. Di sini ada air kelapa biasa itu ya, yang kita kumpulkan, dan ya kita karena sudah punya langganan dan juga harganya murah ya sahabat sekalian. Jadi tidak ada alasan untuk mahal, sulit dan sebagainya. Nah, kemudian ada ini cairan POC yang sudah terfermentasi. Ada Yakul yang sudah tidak layak afkir ya, yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Ini jangan sampai dibuang. Nah, kita kerjasama dengan sahabat kita yang penjual Yakul yang kebetulan juga tetangga. Kalau biasanya satu slop kan sekian ribu, lah ini sangat murah sekali. Daripada dibuang karena akan dihancurkan kan, dari pabrik itu akan dihancurkan, iman mubadir. Kemudian telur ya, telur beserta cangkangnya ini juga kita manfaatkan. Kemudian ada susunya macam-macam lah. Ini kalau ini kita menggunakan susu dan ini sudah basi semuanya, susu basi yang tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi ini sangat baik untuk tanaman, untuk proses fermentasi. Tidak lupa E4 ya, E4, kemudian tetes atau yang sering kita sebut dengan molase. Kemudian dari unsur semua ini, mulai dari telur, air kelapa, kemudian POC, susu basi, kemudian Yakul Yakul basi atau Yakul yang expired, kemudian E4, kemudian arang sekam, dan semuanya ini kita campur ya dengan air biasa, air bersih ya, bisa air bersih atau mungkin bisa air kolam ikan. Kebetulan di sana itu adalah air lele ya, ada lele ya, ini ya sahabat sekalian. Air lele ini yang kita manfaatkan juga untuk mengocor kompos atau calon kompos yang ada di rumah produksi kami. Jadi lelenya bisa kita manfaatkan, airnya bisa kita aplikasikan juga langsung di tanaman, bisa untuk campuran proses fermentasi juga bisa ya sahabat sekalian. Jadi ini kalau kami sering menggunakannya seperti ini pengaplikasiannya untuk proses fermentasi. Molase ya, ukurannya kurang lebih sekitar 20 cc-an ya, sekitar 20 cc. Kemudian E4-nya itu 20 cc ya, 20 cc. Kemudian kalau Yakulnya ini ya satu Yakul ini, kemudian susunya ya sekitar 20 cc ya. Kemudian POC-nya itu 150 cc, atau kalau ini kita menggunakan ukuran yang ini. Nah, ini kan ukurannya 160. Nah, ini 160 mililiter atau 160 cc-an lah, sekitar segini ini. Ya, kemudian air kelapanya ya juga 150. Telurnya biasanya 1 butir telur, bisa telur bebek atau telur ayam, atau pokoknya telur yang sudah tidak layak konsumsi, telur expired juga, telur biasa juga bisa sebenarnya.
Nah, kemudian dicampur dengan air 9 liter, itu biasanya saya seperti itu. Tetapi dalam organik itu tidak ada ketentuan yang harus seperti ini, tidak. Semakin banyak EM4-nya, semakin banyak mol mikroorganisme lokalnya, itu kalau menurut saya semakin cepat semakin baik. Jadi kalau seperti ini ada hewan pengurai seperti ini tidak apa-apa, dan dia tidak akan mati ketika terkena komposisi yang ada di sekitar ini. Kemudian kita kocorkan. Ini kan ukurannya 9 liter. Kita campur dengan air biasa 9 liter. Ya, kita campurkan di sini bahan-bahan ini. Ya, kemudian kita kocorkan atau kita semprotkan dengan sprayer atau tangki, nah, seperti itu. Itu pembiasaan kita, ya. Jadi untuk menghasilkan kompos yang baik yang ada di Barokah Organik ini, ya seperti ini, ya proses hasilnya. Nah, kemudian ini warnanya hitam kecoklat-coklatan, kemudian sudah tidak berbau. Tapi kalau yang seperti ini masih baru sangat bau sekali ini, nanti apalagi kalau diberi air, bau sekitar 2-3 hari. Kalau berdasarkan pengalaman sangat bau sangat bau sekali. Tapi tidak apa-apa, inilah namanya proses, ya sahabat sekalian. Oke, baik ya sahabat sekalian, seperti itu ya. Tentunya dalam berkebun organik itu memang tidak ada yang instan ya sahabat sekalian, tidak ada yang instan. Jadi apalagi ini pupuk mahal, pupuk kimia sekarang kan katanya mahal, kemudian juga sulit mendapatkannya, katanya seperti itu. Dan alhamdulillah meskipun tidak menggunakan bahan kimia, kita insektisida, fungisidanya itu tidak menggunakan kimia, pupuknya juga tidak menggunakan kimia. Alhamdulillah tanaman kita juga subur ya, seperti di video-video sebelumnya, mulai sayuran, buah semuanya juga tumbuh normal, bahkan waktunya afkir masih terus berproduksi ya, alhamdulillah. Seperti cabai-cabai itu yang ada itu masih terus berproduksi ya, alhamdulillah. Maka semakin yakin ya, saya selalu mengajak kepada sahabat sekalian untuk selalu berkebun organik, tetap berkebun organik, dan kita kembangkan sambil belajar ya. Tidak harus beli ya, tidak harus beli. Yang ada di sekitar kita ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Kalau tidak ada bahan yang seperti arang sekam, tidak masalah ya. Cuma kebetulan karena di daerah saya itu ada sekam, kemudian kita jadi proses menjadi arang sekam ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya seadanya saja, sisa sampah yang ada di dapur, kemudian sampah dedaunan, kita timbun saja. Kalau tidak ada waktu kita timbun aja. Sesekali kalau pas ada waktu kita cangkul, kita urap istilahnya. Yang atas biar ada di bawah, yang bawah biar bergantian. Serta gas amoniaknya itu yang terpenting, biar segera hilang. Makasih ya sahabat sekalian, manfaatkan meskipun bekas-bekas seperti ini, Yakult, kemudian susu expired. Nah, bentuknya sudah tidak karu-karuan ini ya, karena sudah expired 1 bulanan ya, 1 bulan lebih expirednya ya, 1 bulan lebih. Kemudian air kelapa, kalau tidak ada air kelapa ya air cucian beras bisa dimanfaatkan untuk proses fermentasi. Kalau tidak ada ya cukup dengan molase saja bisa, atau kalau tidak ada molase pun pakai air, pakai garam, gula ya, maaf ya. Terima kasih ya sahabat sekalian sudah berkunjung ya, kita review di rumah produksi kami. Mudah-mudahan semakin berkah ya, sesuai dengan namanya adalah Barokah Organik. Yang organik pasti barokah. Mari ya berkebun dengan cara organik, karena berkebun dengan cara organik itu sehat, murah, mudah, dan menyenangkan. Enggan mati sebelum berbakti, enggan binasa sebelum berjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani organik Indonesia dan salam pramuka.